Korban Perjodohan Part 6. Tespek. Sayang, hari ini kita jadikan pergi lihat rumah kita, tanya Dewa. Tak terasa sudah 2 bulan mereka menikah, sama halnya pasangan pengantin baru pada umumnya. Mereka salah satu pasangan bahagia. Dewa sangat pintar mengambil hati istrinya, sedang Ros telaten mengurus Dewa. Iya jadi mas, cuma kalau bisa agak siangan dikit. Kepalaku pusing, mau istirahat sebentar, keluh Ros. Dewa yang mendengar istrinya sedang tak enak badan menghentikan kegiatan yang sedang dia lakukan. Dia mendekat kepada Ros. Wajahnya terlihat pucat saat tangannya menyentuh dahi istrinya. Tak dia rasakan panas seperti orang lain yang demam. Aneh, dahi Dewa mengkerut. Tunggu sayang, Mas ambilkan air hangat dulu. Dewa meninggalkan Ros. Tujuannya ke dapur untuk membuat minuman hangat. Nak mau ngapain? Bu Rati kaget melihat Dewa sedang di depan kompor. Selama ini Dewa tak pernah menginjakkan kakinya di dapur, kecuali hanya untuk ambil minuman atau melihat masakan apa yang dimasak. Ini Bu, mau buatin Ros minuman hangat. Dia tak enak badan. Sejak kapan dia sakit? Apa harus dibawa ke rumah sakit? Bu Rati terlihat panik. Badannya enggak demam, Bu. Kok? Tanya Bu Rati. Makanya itu, Bu. Nanti lihat perkembangannya dulu. Kalau memang harus ke rumah sakit, biar nanti malam Dewa antar. Marni yang mendengar pembicaraan anak dan ibu tersebut tiba-tiba berkata, itu mau dibawa ke dokter kandungan, Bu. Bu Rati dan Dewa menoleh. Ke arah Marni lalu kembali saling bertatap. Ya Allah, wah, ke apotek beli tespek sekarang. Bu Rati yang menyadari perkataan Marni segera menyuruh anaknya. Enggak, Ma, malu, tolak Dewa. Lengan Dewa dipukul oleh Bu Rati. Malu kamu bilang, waktu bikinnya enggak malu. Pas disuruh beli tespek baru malu. Betul-betul kamu. Kalau enggak mau beli ya tidak usah nikah. Mau mama aduin sama papa, omel Ibu Rati. Dewa hanya nyengir. Dia benar-benar malu saat dia melihat Airin datang dari ruang tamu. Dewa tersenyum. Tiba-tiba muncul ide di kepalanya. Airin sibuk, ikut saya? Mau? Tanyanya saat Airin lewat di samping mereka. Belum sempat Airin menjawab, Dewa telah berdiri menarik tangan Airin supaya ikut bersamanya. Bu Rati sampai tak sempat melarang mereka, sedangkan Marni hanya bisa menutup mulut. Airin yang ditarik Dewa malah tersenyum. Hatinya bahagia. Jarang sekali dia bisa merasakan tangan lembut Dewa. Mar, aku gak salah lihat kan? Tanya Rati kepada asistennya itu. Marni semakin melongo. Apa? Ibu tahu kalau Airin katanya terbata. Bu Rati mengangguk. Apa mereka nggak apa-apa pergi bareng, Bu? Tanya Marni. Enggak lah, Dewa mau ku coret dari daftar kartu keluarga kalau dia macam-macam, jawab Bu Rati. Kalau Mas Dewa, Marni yakin Bu, tapi kalau Airin nggak bisa dijamin, gumamnya. Amit-amit cabang bayi, ucap Bu Rati. Tangannya mengetuk kepalanya kemudian berganti mengetuk meja. Diulang sampai beberapa kali. Marni kembali melongo, tak menyangka majikannya percaya mitos. Rin, akhir-akhir ini kok kelihatan murung, lagi ada masalah? Kalau ada boleh kok cerita sama saya, ucap Dewa membuka percakapan. Sedari tadi mereka sama-sama terdiam, larut dengan pikiran masing-masing. Merasa suasana hening, Dewa berinisiatif menghangatkan suasana. Kok diam saja? Lagi sariawan ya? Kelakar Dewa, menirukan sebuah iklan minuman kesehatan yang lagi trending. Airin yang mendengar akhirnya tersenyum. Nah kan cantik kalau tersenyum, puji Dewa lagi.
Wajah Airin bersemu merah. Sebelum menikah, Dewa memang suka menggoda gadis itu. Tapi Airin ternyata mengartikan kalau Dewa menyukainya. Lain halnya dengan Dewa, dia menganggap Airin seperti adiknya sendiri. Maka saat dia tahu kalau papanya hendak menjodohkannya dengan kembang desa, dia tidak menolak. Gak apa-apa mas, lagi bosan aja sama kehidupan Airin, jawab Airin berbohong. Gimana kalau kamu lanjut kuliah, nanti aku tanya papa atau mama, ucap Dewa. Bagaimana dengan kerjaan dan biayanya mas? Tanya Airin. Dia sedikit tertarik dengan tawaran Dewa. Kalau dia bisa kuliah, bisa jadi peluangnya untuk mendapatkan Dewa bisa terbuka lagi. Gampang, nanti mas yang kasih tahu mereka, jawab Dewa. Baiklah mas, Airin ikut saja. Akhirnya Airin setuju. Gitu dong, anak pintar, puji Dewa. Dari rumah ke apotik mereka cuma memerlukan waktu 15 menit. Saat sampai di sana Dewa terlihat ragu. Memang mau beli apa mas? Nanti aku yang beliin, tawar Airin. Serius? Makasih, Airin memang baik, seru Dewa. Tangannya memegang tangan Airin. Bantu beliin tes pack, pintanya lirih. Dada Airin terasa ada yang menghantam. Nyeri sesak jadi satu. Semakin tipis harapannya. Sini uangnya, pinta Airin ketus. Dewa mengeluarkan uang berwarna merah selembar, disodorkan kepada Airin. Setelah mendapat uang, Airin turun dari mobil dan membeli tes pack yang Dewa mau. Saat hendak membayar, terdengar dua orang lain berbincang. Beli saja obat pencahar, supaya sakit perut terus-terusan buang air. Lama-lama perut kontraksi, keguguran deh, apalagi kalau umur kandungan masih muda. Airin yang mendengar itu entah kenapa langsung menanyakan tentang obat pencahar kepada SPG yang sedang berjaga. Maka ditunjukkanlah sebuah botol obat dengan merek. Lalu sang SPG memberi penjelasan tentang khasiat dan kontraindikasi obat tersebut. Setelah penjelasan selesai, Airin mengambil satu botol kemudian melanjutkan ke kasir untuk membayarnya. Notanya pisah, pintanya. Petugas kasir hanya tersenyum. Setelah membayar, Airin melangkah keluar. Dia tersenyum. Sebuah rencana telah tersusun di pikirannya. Wah, kira-kira Airin bakal ngapain ya, Besti? Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya, like juga, dan beri komen positif ya, biar aku semakin semangat bikin videonya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Hamil. Dapat, tanya Dewa. Saat Airin sudah masuk ke dalam mobil dan duduk di sampingnya. Tak menjawab, Airin hanya menunjukkan kantong plastik. Makasih, kamu baik banget, seru Dewa. Tangannya mengelus kepala Airin. Airin tak mengelak, dia menikmati apa yang dilakukan oleh Dewa. Ayo pulang, nanti orang rumah nyariin, ajak Airin. Dewa menyalakan mesin mobil. Mobil sporty tersebut meninggalkan parkiran apotik. Dewa mengemudikan mobil dengan kencang. Tak sabar rasanya untuk mengetahui apa istrinya hamil atau tidak. Sampai di rumah, mobil tak lagi diparkir di parkiran. Dengan berlari kecil memasuki rumah. Ma, ayo, ajak Dewa. Bu Rati yang sedang berada di ruang tamu terlonjak karena kaget. Tangannya gegas ditarik oleh Dewa. Mau tak mau dia mengikuti. Sampai di kamar Dewa mereka kaget melihat Ros yang tergeletak di lantai. Ros, kamu kenapa? Tanya Dewa. Dia segera menghambur memeluk istrinya. Bu Rati pun segera mendekati anak menantunya. Dia kenapa? Tanya Bu Rati. Gak tahu.
Dewa masuk. Dia sudah ada di lantai, jawab Dewa. Angkat ke atas tempat tidur, terus ke bawah ambil air hangat, perintah Bu Rati. Dewa mengangkat istrinya lalu segera berlari mengambil air minum. Kemudian kembali ke kamar. Saat Dewa sampai ke kamar tidur, terlihat Ros telah siuman. Sayang, minum dulu, tawar Dewa. Hati Dewa, ternyata istrinya cuma pingsan. Makasih Mas, ucap Ros. Kamu istirahat dulu. Wah, jaga istri kamu. Sebentar kalau dia sudah mendingan antar ke dokter, perintah Bu Rati. Dewa dan Ros mengangguk. Setelah itu Bu Rati keluar dari kamar. Sayang, beneran kamu gak kenapa-kenapa? Tanya Dewa setelah Bu Rati keluar dari kamar mereka. Dia duduk di samping Ros, memijat jari-jari tangan istrinya. Gak apa-apa sayang, aku cuma kecapean saja. Oh ya, tadi kamu dari mana? Aku panggil-panggil tapi kamu gak menjawab, protes Ros. Oh, itu. Dari beli ini, ucap Dewa sambil mengeluarkan tespek yang baru saja dia beli. Ini untuk siapa? Tanya Ros penasaran. Untuk kamu sayang, jawab Dewa. Ros ternganga. Dia tak menyangka suaminya bisa berpikir sejauh itu. Kamu mau kan mencobanya? Tanya Dewa pelan. Mau, ucap Ros antusias. Dewa memeluk istrinya. Kalau begitu coba sekarang saja. Gimana? Ros mengangguk lalu mencoba bangkit. Dewa membantu memapahnya. Sampai di kamar mandi, Dewa hanya menunggu di luar, sedangkan Ros masuk kamar mandi. Dengan tertatih, Ros melangkah sedikit demi sedikit. Tak berapa lama Ros telah keluar dari kamar mandi dengan membawa sebuah tespek yang telah dipakai. Langsung saja dia sodorkan kepada suaminya. Dewa menerima tespek tersebut. Saat mengamati hasilnya, tak terasa air matanya berlinang. Dewa sangat bahagia. Alhamdulillah, ucapnya penuh syukur. Diikuti Ros yang langsung sujud syukur saat mendengar kalau dia positif hamil. Sayang, tunggu di sini ya. Mas mau ngasih tahu mama dulu, titah Dewa. Ros mengangguk, kemudian kembali melangkah ke tempat tidur, menarik selimut dan berusaha untuk tidur. Mual dan pusingnya tiba-tiba datang. Sementara Dewa berlari turun ke dapur, didapatinya Mama dan Air yang sedang bercerita di teras belakang. Mama Ros hamil. Sebentar lagi Mama punya cucu, seru Dewa setelah melihat mamanya. Bu Rati yang mendengar teriakan anaknya seketika bangkit, mendekati Dewa dan memeluknya. Kebahagiaan nampak jelas di wajah anak ibu tersebut, berbanding terbalik dengan perasaan Dewa dan ibunya. Airin merasa sangat marah. Kalau Ros hamil berarti peluangnya untuk merebut Dewa semakin susah. Pokoknya rencana yang aku susun harus segera kulakukan sebelum perut perempuan itu mau besar, gumam Airin. Mas Dewa mau bikin syukuran sebagai rasa syukur Ros hamil, saran Dewa. Jangan sekarang, pamali. Nanti kalau sudah 4 bulan baru boleh, cegah Bu Rati. Mendengar niat Dewa untuk membuat syukuran, belum sempat Dewa bertanya dari luar, masuklah Pak Dirman. Melihat anak istrinya sedang berkumpul, Pak Dirman memutuskan untuk bergabung. Kalian kenapa? Kelihatannya bahagia sekali, tanyanya. Pas sebentar lagi kita akan jadi nenek, ucap Bu Rati kepada suaminya. Pak Dirman kaget, dia tak jadi memasukkan kue ke dalam mulutnya. Tanpa sadar dia berdiri dan melompat-lompat seperti anak kecil. Sungguh dia sangat bahagia. Bukannya kenapa, dari dulu dia mendambakan rumahnya yang besar, ramai akan suara anak-anaknya. Tapi ternyata anak mereka cuma Dewa. Jadi wajar jika setelah Ros hamil mereka sangat senang. Kita harus merayakan ini. Papa mau undang semua orang desa untuk makan di rumah kita, seru Pak Dirman antusias. Kata Mama nggak boleh, Pak. Dewa menimpali. Siapa bilang? Itu cuma mitos. Jangan percaya.
Sekarang sudah modern, elak Pak Dirman. Saat mereka sedang asyik berdiskusi, tiba-tiba dari arah luar seseorang berlari.